Hai Sobat Lentera, senang sekali Tera News dapat kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Dan inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Surabaya, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani perjanjian kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik bersama dengan 7 bupati dan juga wali kota di kawasan Surabaya Raya dan juga Malang Raya di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kolaborasi ini menjadi langkah yang strategis dalam mengatasi persoalan sampah perkotaan. Disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurrofi, kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah perkotaan, sekaligus mendorong memanfaatkan energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Dari sisi kapasitas pasokan untuk kawasan Surabaya Raya, total sampah bisa mencapai sekitar 1.100 ton per hari. Dan untuk lokasi pembangunan PESL di kawasan ini direncanakan berada di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Bakal, Kota Surabaya. Sementara itu untuk kawasan Malang Raya, total sampah mencapai sekitar 1.009. Sementara itu untuk kawasan Malang Raya, total pasukan sampah mencapai sekitar 1.138,9 ton per hari. Dan untuk kawasan lokasi pembangunan PSEL direncanakan berada di Desa Bundut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Khofifah menegaskan Pemprov Jawa Timur akan terus memastikan pelaksanaan kerjasama ini agar berjalan optimal, mulai dari koordinasi, monitoring dan evaluasi, hingga fasilitasi penyelesaian kendala lintas daerah. Kita ke berita selanjutnya. Harga kedelai impor mulai merangkak naik pasca Lebaran dan juga berdampak pada para agen di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Para pembeli terutama perajin tahu dan juga tempe mulai mengeluhkan kenaikan harga tersebut. Salah satu agen kedelai impor asal Amerika, Muhammad Fardani, mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak menjelang Idul Fitri. Namun setelah Lebaran harga kembali naik sekitar Rp200 per kilogram. Saat ini kedelai impor kualitas bagus dijual di kisaran Rp10.600 per kilogram. Sebelumnya harga kedelai berada di kisaran Rp10.400 hingga Rp10.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para pembeli yang mayoritas perajin tahu dan tempe skala rumahan mulai mengeluhkan kenaikan harga. Kenaikan harga kedelai impor juga mulai berdampak pada distribusi pasokan, baik di tingkat distributor maupun agen. Pasokan kedelai yang biasanya datang setiap pasokan sempat mengalami keterlambatan hingga 2 hari. Untuk menyiasati agar usaha tetap berjalan, agen kedelai di Desa Sepande menyediakan 4 merek kedelai impor asal Amerika dengan kualitas dan harga berbeda. Di antaranya merek Hiu, Bola, Sengiki, dan BEW. Dari keempat tersebut, jenis GCU atau Hiu dan Bola dianggap memiliki kualitas lebih baik dan biasanya digunakan oleh pengrajin tahu. Sedangkan kedelai merek Senggigi paling banyak dibeli pengrajin tempe dengan harga berkisar antara Rp10.400 hingga Rp10.600 per kilogram. Meski harga kedelai impor terus mengalami kenaikan setiap tahun, pengrajin tahu dan tempe diklaim tetap lebih memilih kedelai impor dibandingkan kedelai lokal. Selain dinilai memiliki hasil produksi yang lebih baik, pasokan kedelai lokal juga dinilai sulit didapatkan. Setiap pekan, agen tersebut mendatangkan kedelai impor sekitar 9 ton dalam sekali pengiriman. Pelanggannya tidak hanya berasal dari berbagai wilayah di Sidoarjo, namun juga dari luar provinsi hingga luar pulau. Para agen berharap harga kedelai dapat kembali stabil agar para pengrajin tahu dan tempe tetap bisa berproduksi, mengingat kedua makan tersebut menjadi sumber protein yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Menyikapi naiknya harga kedelai, para penjual tahu tidak berani menaikkan harga jual. Mereka memilih mengecilkan ukuran tahu agar tidak mengalami kerugian. Ya, keluarga tetap potongannya dikecilkan sedikit itu aja. Berarti nggak ada kenaikan sama sekali, Bang ya? Kalau tahunya ya nggak ada kenaikan. Kalau tahu pabrik naik sedikit.
Kalau jenengan jualnya gimana? Ya potongannya dikurangi sedikit ya, jadi harga tetap. Dari sebelum hari raya, cuman lagi tinggi-tingginya itu naik setelah hari raya, tidak itu kritis. Berapa kan? Kenaikannya Kenaikan harga sekitar langsung 200 kalau hari raya. Dan setelah hari raya kenaikan 200 rupiah. Dari harga berapa ke berapa mas? Misalnya harga saya dapat 10.500. Sekarang naik 10.900. Awalnya sebelum hari raya Idul Fitri itu 10.000, sekitar 10.200. Mas, kedelai ini dari impor dari mana mas? Impor dari Amerika. Mas, pas Semua Amerika. Al-Ansari melaporkan untuk TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang kebakaran sebuah gedung kayu di tengah permukiman padat penduduk. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Kebakaran gudang kayu di tengah permukiman padat penduduk terjadi di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Sidoarjo Kota, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik di area gudang yang kemudian menyulut material kayu di dalam bangunan. Api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar di lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat membuat panik para warga sekitar. Posisi gudang yang berada di tengah pemukiman dan berdempetan dengan rumah warga membuat api berpotensi merembet ke bangunan lain. Salah satu saksi mata Sobirin mengaku saat tiba di lokasi kondisi api sudah membesar dan hampir seluruh isi gudang terbakar. Karena pintu gudang terkunci, ia berusaha masuk dengan mencongkel pintu untuk memastikan kondisi dalam gudang. Warga lalu menghubungi kantor pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Sidoarjo mengerahkan 6 unit mobil damkar untuk menjinakkan api. Proses pemadaman berlangsung cukup intens hingga api berhasil dilokalisir dan tidak merambat ke rumah warga. Sementara itu, aparat kepolisian turut menutup akses di sekitar lokasi kejadian guna memperlancar proses keluar masuk kendaraan pemadam kebakaran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Ya, tadi kan bau asap. Bawa aja dulu kan, tanya, ada apa itu kok telak, cari sana-sana, baru nggak ada kok, saya di rumah dipanggil bocil, itu apa, ada ibu apa itu, pabrik, waduh, kok gini, kano, baru akhirnya tak bisa, baru sampai sana lagi. Kejadian jam berapa tadi? Kejadian jam berapa? Jam setengah enam. Alan Sori melaporkan untuk Tera TV. Sidang perdana kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sugiri didakwa menerima suap hingga gratifikasi sebesar miliaran rupiah terkait dengan jabatan dan juga proyek rumah sakit daerah. Seperti halnya di Indonesia, minuman manis segar asal Taiwan berbahan dasar teh dan susu, Bupati naik daun di kota New York. Melihat peluang pasar, Mega Ayu Anjani, diaspora Indonesia di New York yang juga gemar minum boba tea ini, membuka gerai Boba Well di lokasi strategis Upper East Side, New York City. Terus kita juga jual Indonesian coffee, kita jual dessert. Terus karena memang kita mau bawa Indonesian delight sedikit, kita juga ada es teler, es campur, es cincau. Meski menyajikan minuman manis khas Indonesia, namun Mega mengaku jenis minuman ini belum bisa jadi wajah etalase Boba Well. Can I have es teler? Tapi pastinya dia nggak akan nyoba kalau misalnya dia duluan sendiri gitu. Dia pasti dikenalin dulu. Karena di sini kan kalau di First Avenue itu banyak orang lokal, orang putih gitu kan. Dan nggak bisa dipungkirin banyak yang kalau kita tanya Indonesia taunya Bali gitu kan. Sekarang kita misalnya jual es teler, es campur gitu. Kalau misalnya nggak dikenalin sama temennya mungkin nggak ada yang tahu. Jadi itu bukan strategi penjualan kita. Harga menu es teler, es cincau, dan es campur Boba Well tergolong lebih mahal dibanding menu minuman boba lainnya. Karena bahan minuman tropis seperti santan, buah-buahan, dan sirup lokal Indonesia yang sulit didapatkan di New York. Pemilihan lokasi di First Avenue kawasan Upper East Side ini pun dipilih Mega bukan tanpa alasan. Lokasi ini sibuk dengan aktivitas perniagaan, dekat dengan rumah sakit besar, dan pemukiman warga kelas menengah ke atas. Muda-mudi New York yang hobi jajan juga jadi target empuk untuk pasar minuman manis ini. So I always go for something like a light drink. But recently I discovered this place, and ever since the first time I had it, like repeat every single day. We spent a lot on Uber Eats, DoorDash, all that. Buka usaha di kota New York juga masih harus berurusan dengan perizinan sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota yang menjelimet. Jika tak lolos inspeksi, izin usaha bisa dicabut. Bukan cuma bersih gitu, tapi kayak salah satu contohnya kulkas ada temperature-nya apa enggak gitu. Setiap 25 feet harus ada hand wash. Terus misalnya ada kabel itu harus ditutup, ada pipe harus ditutup. Terus di sini walaupun kita kayak
kita nggak banyak masak-masak, tapi misalnya harus ada 3 compartment wastafel yang mana gede dan mahal, yang mana nggak kita pakai, itu wajib ada. Berkat ketelitian Mega, Boba Well lulus inspeksi dadakan dengan nilai A. Kombinasi pemasaran media sosial, promosi mulut ke mulut diaspora Indonesia, dan lokasi primer. Kini Boba Well mampu jual hingga 120 gelas per harinya. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang memperkenalkan berbagai masakan khas Minang ke warga Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Tera News. Sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat banyak yang menjadi duta kuliner masakan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Arnis Kitchen contohnya, food truck milik Muhammad Fakhri Raja Bintang ini menawarkan kuliner tradisional Minang di lapangan sebuah mall di Amerika Serikat yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dari pantai timur hingga pantai barat, dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate, This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. hingga nasi campur dengan rendang dan telur. They come every Friday and I'm down here faithfully. That's from my country. Dan inilah Muhammad Fakhri Raja Bintang, pemilik food truck Arnis Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fakhri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu, jadi berdasarkan informasi itu, mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fakhri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnis Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke dunia. Betul. Fakhri pun berharap pemerintah mau membantu pemilik UKM sepertinya untuk semakin mengangkat nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News kali ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan kami di YouTube channel Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Riki Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.